Kan sering kita temuin ya, ada orang yang dia punya ide keren gitu, tapi kita lihat kok nggak berkembang ya idenya, gitu-gitu aja gitu. Tapi ada orang yang mau ngejalanin bisnis simple, misalkan bisnisnya sekedar, udah saya mau bisnis apa ya, udah yang pasaran aja lah, saya mau sablon kaos gitu, tapi jalan berkembang karena dia punya mentality. Jadi founder itu menentukan banget. Cuma kalau misalkan kita ambil kesimpulan, yang pertama tentu integritas gitu. Yang kedua, dia punya mentalitas yang bagus dalam artian dia siap menjadi seorang entrepreneur gitu. Dia siap berhasil, siap gagal, siap untuk pivot kalau ternyata ide bisnisnya nggak oke, dan dia cukup agile untuk bisa bergerak dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu. Dan seperti biasa di podcast kali ini kita selalu akan bahas soal bisnis, karir, pengembangan diri, skill, keuangan dan sebagainya yang insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk edukasi kalian semua. Dan beberapa podcast sebelumnya kita udah bahas seputar startup, dan saat ini kita akan fokus bahas startup di sisi foundernya. Dan sekarang udah bersama saya Bang Topan, CEO dari Founder Plus. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa aja sekarang Bang? Sibuk kerja. Bang, boleh ceritain nggak Founder Plus ini apa sih? Jadi kalau Founder Plus ini sebenarnya semangat yang turun dari perusahaan induknya. Gitu. Jadi kalau perusahaan induknya Founder Plus ini kan namanya PT Badar Interaktif ya. Kita bekerja di bidang software, develop software, aplikasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya sejarah pembentukan Badar Interaktif itu diawali dari kita mau ngebikin game. Gitu. Makanya nama software house tapi ada interaktifnya. Interaktif kan biasanya identik dengan game ya. Karena awal tuh kita pengen bikin game. Gitu. Nah, dari game kemudian kita ngeliat hype Android itu tahun 2011, mobile smartphone tuh semakin banyak penggunanya. Akhirnya kita berpikir untuk ya selain game kita juga develop aplikasi-aplikasi yang bermanfaat buat banyak orang. Jadi rilis aplikasi pertama kita yang jumlah downloadnya waktu itu cukup banyak untuk ukuran tahun itu ya. Itu aplikasi namanya Complete Quran. Nah, walaupun sekarang udah nggak kita maintain ya, udah nggak jalan lagi aplikasinya. Tapi itu yang pertama kita bikin. Kemudian kita bikin aplikasi-aplikasi yang lainnya, segmennya buat umat Islam, termasuk salah satunya aplikasi evaluasi ibadah, panduan Ramadan dan lain sebagainya. Cuman di sana kita ngelihat kok nggak dapet duit ya? Nggak ada uangnya gitu. ya? Iya, kita susah dapet duitnya. Sedangkan kita ini waktu itu fresh grad, ya butuh duit ya buat hidup, gitu. Karena nggak ada yang ngasih cuma-cuma. Ya akhirnya kita putar cara buat dapat duit. Cara paling gampang ya kita proyekan. Nah, itulah cikal bakal kenapa ada Badar Interaktif. Nah, tapi sering berjalannya waktu kita masih pengen punya cita-cita untuk bikin banyak aplikasi kebaikan. Nah, kita punya tagline tuh, namanya 10 juta kebaikan. 10 juta kebaikan harian. Nah, untuk mewujudkan itu, kita butuh ngebikin produk-produk yang bermanfaat buat banyak orang, gak hanya sekedar ngerjain project. Nah, itulah kemudian yang diturunkan menjadi Founder Plus. Nah, tapi Founder Plus ini gak bisa kita ngebikin banyak aplikasi kebaikan sendirian. Itu akhirnya kita open untuk kolaborasi dengan banyak pihak. Nah, semakin mengerucut kita jadi inkubator untuk ngebantu early entrepreneur untuk ngebikin bisnis yang impactful dan sustainable. Jadi yang punya dampak dan berkelanjutan. Kita nggak mau cuman ada dampak doang. Dampak tapi dia nggak mikirin bisnisnya cara berkelanjutannya gimana. Nanti dampaknya jangka pendek. Kan sayang ya. Gitu. Tapi kita juga nggak mau bisnis yang dia hanya sekedar mikirin sustain. Tapi dia nggak berpikir gimana bisa memberikan dampak. Nah, makanya dalam setiap inkubasi yang kita jalanin untuk ngebantu, ngebimbing para early entrepreneur, ada satu materi yang selalu kita sharing, materi tentang impact. Gimana caranya para entrepreneur itu bisa ngasih impact. Itu entah melalui ke dalam timnya, ke dalam perusahaan atau keluar. Intinya mereka harus punya semangat untuk ngasih impact. Gitu kurang lebih yang kita lakukan. Jadi kalau keywordnya kita ngebantu entrepreneur untuk belajar ngedirin bisnis. Kenapa identik dengan kata founder? Kenapa identik dengan kata founder? Karena kita lihat sebuah bisnis ketika awal-awal berdiri itu akan ditentukan oleh foundernya. Nah, jadi ada beberapa mungkin yang mereka punya ide yang bagus gitu, tapi foundernya ini nggak punya komitmen yang bagus, misalkan ya nggak punya mentality yang bagus, nggak bisa mengeksekusi dengan bagus, maka ide bagusnya nggak akan tereksekusi, gitu, nggak akan jadi bisnis.
Tapi ada beberapa yang idenya sebenarnya biasa aja, nggak keren-keren banget. Tapi foundernya ini punya mentality, punya karakter, punya kemampuan untuk berjuang. Nah, akhirnya bisnisnya bagus gitu. Kan sering kita temuin ya, ada orang yang dia punya ide keren gitu, tapi kita lihat kok nggak berkembang ya idenya, gitu-gitu aja gitu. Tapi ada orang yang mau ngejalanin bisnis simple, misalkan bisnisnya sekedar, udah saya mau bisnis apa ya? Udah yang pasaran aja lah, saya mau sablon kaos gitu, tapi jalan berkembang. Karena dia punya mentality. Jadi founder itu menentukan banget. Tuh, ide setelah founder gitu. Kalau foundernya oke, idenya oke, nah itu tambah oke lagi. Oh, berarti ide setelah founder. Ya, betul. Kalau saya kasih pilihan Bang, ini ada founder yang foundernya oke, kompeten, tapi model bisnisnya biasa aja. Pokoknya ya mungkin perlu diuji coba lah gitu kan. Yang satu bisnis modelnya tuh bagus banget, uji cobanya mutakhir banget. Tapi foundernya tuh kurang berintegritas Bang. Pilih mana Bang? Pilih yang foundernya bagus. Oke. Gitu. Jadi kita di Founder Plus itu setelah kita kasih inkubasi itu durasinya sekitar 2 bulan. Nah, setelah inkubasi kita ada penawaran ke mereka untuk diberikan pendampingan lebih intens. Oke. Gitu. Kalau kita lihat dalam pendampingan yang lebih intens ini mereka punya karakter yang bagus. Sebagai seorang founder, kita bisa aja memberikan investment kecil ke mereka untuk membantu mereka berkembang lebih lanjut. Gitu. Tapi kita nggak akan ngasih investment di awal. Gitu. Karena kita butuh tahu nih founder ini karakternya gimana. Gitu. Setelah kita dampingin mereka bisa berkembang apa enggak. Tadi misalnya contoh use case yang tadi, foundernya karakternya oke, tapi dia ternyata secara bisnis model biasa-biasa aja. Itu masih lebih mudah diperbaiki. Gitu. Kita bisa bantu dia. Oh, kamu harusnya jangan kayak begini. Gitu. Based on experience kami harusnya begini. Nah, itu masih lebih oke. Gitu. Dibandingkan foundernya karakternya ya nggak komit dan lain sebagainya, dia saran susah, biasanya nggak jalan. Berarti megang foundernya tuh yang paling utama ya. Iya, intinya betul. banget ya. Kalau kita nanya ke venture capital atau investor, angel sih biasanya, angel investor yang mereka invest ke early business, early startup, pasti mereka akan lihat foundernya dulu. Itu nggak hanya sekedar ide bisnisnya. Gitu. Ya, kalau saya juga pernah dengar podcast ya, Overpost ya, podcast sama Northstar. Terus salah satu kriteria yang paling utama yang founder, baru habis itu bisnis model, terus traction. Satu lagi ada 4 kriteria pokoknya. Yang foundernya menjadi fundamental banget ya. Betul Bang. Nah, karakter apa Bang yang harus dimiliki founder? Karakter apa? Kalau di kita ya sebenarnya kita nggak ada spesifik khusus ya, harus karakternya A, B, C dan seterusnya gitu. Cuma kalau misalkan kita ambil kesimpulan, yang pertama tentu integritas. Gitu. Yang kedua, dia punya mentalitas yang bagus dalam artian dia siap menjadi seorang entrepreneur. Gitu. Dia siap berhasil, siap gagal, siap untuk pivot kalau ternyata ide bisnisnya nggak oke, dan dia cukup agile untuk bisa bergerak dengan cepat. Nah, mungkin kalau saya simpulkan kurang lebih kayak begitu ya. Jadi mentality ini penting banget bagi seorang founder. Kalau di salah satu riset itu mengatakan, salah satu jurnal ya, saya lupa angkanya berapa, tapi intinya kalau kita simpulkan, founder itu, entrepreneur itu punya resiko bunuh diri mungkin 2 kali lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Oh iya, ya, ngeri banget. Gitu. Karena ya meskipun ini 9 dari 10 pintu rezeki ya, cuma 9 pintu ini sebenarnya cukup ganas. Iya. Dan orang yang ngejalanin bisnis sebagai entrepreneur di Indonesia itu jumlahnya sedikit. Gitu. Saya lupa mungkin 1-2% doang ya dari total penduduk yang ada di Indonesia. Gitu. Dan 1-2% ini yang berhasil itu kecil banget. Gitu. Kalau di startup ada istilah dari di venture ya, dari 10 yang diinvest mungkin cuma 1 yang berhasil. Gitu. Jadi dari sana sebenarnya kita sebagai seorang entrepreneur udah dapat gambaran bahwa ini kita akan menghadapi jalan yang gak gampang. Gitu. Ibaratnya kita lagi berlayar, ini kita udah tahu sebenarnya di depan mata tuh kemungkinan besar badai. Gitu, kemungkinan besar badai gitu. Jadi akan sangat kemungkinan kecil kita akan menemui lautan yang tenang. Maka ketika kita udah tahu di depan tuh ada badai, kalau orang itu nggak disiapkan dengan mentalitas yang kuat, dia akan balik. Gitu, dia akan mudah ambruk kapalnya. Gitu. Jadi makanya ya itu salah satu hal yang kita rasa penting banget gitu. Kita udah ngalamin juga mereka yang kita dampingin, kemudian bisnisnya nggak jalan, tapi karena dia punya mentality yang bagus, dia cepet nyari ide baru, cepet pivot ya. Tapi ada juga yang dia akhirnya bingung, sedih, ngapain ya. Jadi macam-macam gitu. Iya. Tapi
yang diseleksi sama Founder Plus kan ada inkubasi nih ya. Iya. Inkubasi yang diseleksi itu foundernya atau bisnisnya sebenarnya? Dua-duanya, cuman founder pertimbangan utama. Pertimbangan utama founder. Gitu. Jadi kan kalau di inkubasi kita itu biasanya ya kalau kita open incubation itu ya ratusan lah yang apply di kita ya, tapi yang ratusan startup. Tapi kemudian yang kita terima di fase, kita sebutnya fase bootcamp. Jadi fase di mana mereka tuh dapat pengayaan materi. Gitu, beberapa materi diberikan ke mereka. Nah itu biasanya ada 20 kita seleksi dari ratusan itu, 20 tim. Nah dari tahap 100 ke 20 itu kita bisa ngelihat foundernya emang cuma dari profil yang dia tulis. Profil yang dia tulis? Iya, dia tulis dari LinkedIn-nya, dari CV-nya dan lain sebagainya. Gitu. Nah kemudian baru idenya kita lihat. Nah tapi nanti kan begitu kita jalanin bootcamp, kita berinteraksi dengan mereka. Gitu. Dalam kelas-kelas yang kita adakan kita berinteraksi dengan mereka. Nah dari interaksi ini kita akhirnya bisa menilai mana yang idenya bagus, karakternya juga bagus, mana yang enggak. Baru kita seleksi ke 10 besar. Kayak gitu. Founder ini dia udah satu ikut sama co-foundernya atau gimana bang? Biasanya kalau pas seleksi itu? Apa dia sendirian aja? Include. Jadi satu startup itu biasanya ada 2 atau 3 gitu lah. Ada juga yang satu sih, solo founder. Bang, kalau kita berkaca dengan film startup di drakor itu ya. Saya sebenarnya nggak nonton. Nggak nonton ya. Cuma dengerin teman-teman pada cerita. Saya coba mengingat kembali, mungkin teman-teman juga penonton startup ya drakor itu. Saya nonton drakor jarang banget, cuma startup doang kayaknya. Tapi itu dia punya semacam matching antara si founder atau si CEO lah dengan si programmer IT. Jadi ada tim IT sama ada tim yang sebagai founder, dan dia di matching mana founder yang cocok buat tim IT ini. Nah, terkait dengan tadi kecocokan antara founder co-founder ini juga memungkinkan untuk dipisah juga nggak? Kalau itu kan di matching nih di awal terpisah kemudian di matching. Nah ini kan di awal udah masuk nih founder co-founder. Nah ini ada potensi dari founder plus untuk misah mereka nggak? Mungkin ada kecocokan, ini nggak cocok kesini aja lah gitu. Kalau kita nggak sih, nggak sampai misah kayak gitu, karena matchmaking mungkin bisa ya ngelihat dari skill. Misalkan si A ini oke dalam bisnis, si B oke dalam technical ya, yang satunya geek, yang satunya hustler atau hipster dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian dicocokkan secara skill mungkin bisa-bisa aja gitu. Cuman kalau buat saya itu ngejalanin bisnis itu kayak mencari partner dalam bisnis itu kayak orang mau nikah. Gitu. Karena kita sedang bersiap menjalani perjalanan panjang. Jadi butuh chemistry. Gitu, nggak cuma sekedar skillnya saling melengkapi. Nah, kadang kan kita ngelihat ada yang pecah ya, nggak lanjut bareng karena di awal ya mungkin mereka nggak dapet chemistry-nya. Gitu, skillnya emang saling melengkapi gitu, tapi ternyata missionnya beda. Itu akhirnya nggak bertahan lama. Berarti nggak nyampe mecahin ya. Tapi ada tips nggak bang buat orang-orang yang pengen nyari co-founder itu seperti apa? Kalau mau nyari co-founder, kalau mungkin beberapa bisa dari orang yang emang udah kita kenal, gitu ya, orang yang udah kita kenal. Ini gini ya, misalkan use case-nya saya punya ide bisnis, gitu, terus saya mau ngejalaninnya nggak mau sendirian. Saya mau ada partner, ada co-founder yang nemenin saya. Nah kalau use case kayak gitu ya mungkin saya bisa nyari dari orang yang saya kenal, yang saya tahu karakternya, saya tahu skillnya, saya ajak join. Tapi kalaupun itu nggak memungkinkan, ya sebenarnya nggak apa-apa sih matchmaking dari luar kita cari gitu. Cuman ya seiring berjalannya waktu kita butuh lebih saling mengenal aja gitu. Kita bisa cocok jalan bareng apa enggak. Gitu. Dan kita ya nggak hanya sekedar nyocokin skill ya, misi kamu sama nggak sih, visi kamu sama apa nggak sih gitu. Itu pun kadang nggak cukup gitu. Nanti sering berjalannya akan ketahuan. Gitu. Di Founder Plus ada sih, kalau di inkubasi kita ada satu materi tentang people, tentang team management. Biasanya kita ngebantu, ada worksheet yang kita kasih ke mereka. Untuk ngebantu mereka saling mengenali antara satu co-founder dengan co-founder yang lainnya. Gitu, sehingga mereka bisa saling paham. Gitu. Kalau di ini Google kalau nggak salah yang bikin ya, dia tuh punya tiga kategori untuk seorang founder. Ada dia yang beratnya di dompet, ada yang beratnya di akal, di pikiran, ada yang beratnya di perasaan. Kurang lebih kalau di bahasa Indonesia kayak begitu ya. Yang beratnya di dompet ini adalah mereka yang motivasi utamanya dalam bekerja atau berbisnis itu duit gitu. Kalau duitnya dia semangat. Gitu. Ada yang dia motivasi utamanya knowledge, akal, pikiran.
Jadi kalau dia akan semangat kalau di tempat kerjanya dia bisa terupgrade skillnya, terupgrade knowledge-nya. Ada orang yang semangat bekerja ketika environment kerjanya, teman-temannya itu enak gitu, ngedukung dia untuk bekerja, happy kalau kerja bawaannya. Walaupun kerjaan berat, cuma teman-temannya enak ya, dia enjoy aja. Kadang-kadang kita butuh nih mengenali 3 karakter ini gitu, dan setiap co-founder itu harus saling jujur, dia motivasinya apa, sehingga ya saling tahu lah itu antara satu dengan yang lainnya. Oke. Bang, tadi Bang Topan menyinggung bahwa jadi co-founder itu di lingkungan terdekat, circle kita lah. Cuma ada semua pernyataan gini Bang, jangan jadikan teman co-founder, tapi co-founder dulu baru berteman. Jadi ada karena kalau temanan dulu ini akan cekcok, nanti akan susah banget nih ngontrol ininya nih, emosionalnya nih. Ya karena ranah kita pertemanan dengan ranah kita bisnis kadang-kala suka kecampur dan agak-agak segan gitu. Nah, menurut Abang gimana? Ya mungkin bisa benar juga ya gitu di dalam beberapa case. Cuman karena saya dalam bisnis sejauh ini pengalamannya sih ngediriin bisnis itu bareng sama teman. Oh gitu. Jadi emang udah kenal dari di kampus, udah saling tahu karakternya gimana, udah tahu nih orang punya tujuan kemana gitu. Jadi ya lebih enak aja ketika ngejalanin gitu. Jadi kalau ketika ada problem ya kita bisa bisa saling bantu juga gitu. Jadi dapatlah rasa empatinya gitu. Tapi ya benar juga kalau misalkan cari partner yang bukan teman kemudian jadi teman gitu. Cuma yang jadi masalah ketika nggak bisa jadi teman. Iya, itu juga PR itu jadi PR juga sebenarnya. Gitu akhirnya nggak bisa saling backup, bisa saling bantu. Taunya ya kerjaan gue ini, kerjaan lo itu. Gitu ya lu selesaiin kerjaan lo. Gitu. Cuma kalau kita emang teman, misalnya bareng kan, lu selesai kerjaannya ya, gue bantu sini. Ya lebih enak ya perasaannya. Kayak gitu. Ya. Cuman itu sisi pertemanan sama sisi profesionalitas kadang-kadang emang susah untuk diatur tuh Bang. Betul. Ya emang harus dilatih sih. Pada akhirnya meskipun kita misalkan saya dalam ngejalan bisnis bareng-bareng sama teman ya, ya kita akhirnya membudayakan gitu. Kalau emang ente ada feedback buat aneh, sampein aja gitu. Dan kita nggak baperan gitu. Kita saling feedback aja gitu. Ente datang meetingnya kok telat terus ya, sampein aja kayak gitu. Atau ya ini nggak perfect nih kerjaannya gitu. Kita sampein ya dengan cara yang baik lah. Iya. Gitu. Ya kalau kita udah sepakat dengan culture itu nggak masalah kok. Nggak masalah ya. Nanti ente kok datang telat terus ya ente kan tahu biniannya. Jadi kan bingung juga. Mau dimarahin juga kita temenan lama gitu kan. Ya. Agak problematik gitu Bang. Cuman bisa lah ya, bisa diatur lah itu. Sejauh ini kita bisa sih. Bisa diatur ya. Berarti bukan masalah banget lah ya. Kecuali kalau memang kita nggak bisa ngatur ya mungkin ya bisa jadi opsi kalau mau cari di luar itu ya. Ya. Gitu. Ya pun kadang-kadang ada orang-orang yang enak dijadiin teman tapi nggak enak dijadiin partner bisnis. Iya ada juga. Yang kayak begitu. Ada yang enak dijadiin partner bisnis, nggak enak dijadiin teman. Iya. Ya paling enak emang ketemu partner bisnis yang bisa dijadiin teman, ketemu teman yang bisa dijadiin partner bisnis. Oh gitu. Gitu. Iya oke. Bang, apa sih masalah founder saat ini yang Abang pernah lihat atau mungkin sudah dikasih di Founder Plus ya? Karena kan kita lihat bahwa banyak startup yang gagal. Kan mungkin aja ada karena kondisi foundernya gitu atau kesiapan foundernya atau jadi ada masalah apa Bang sebenarnya di founder ini? Di founder ya? Di foundernya. Ya bisa macam-macam sih ya gitu. Tapi kalau yang pertama ya kalau misalnya kita ngeliat dari karakter yang ngebikin bisnis seseorang tuh nggak berkembang ya dia tuh nggak punya eagerness untuk kemudian ngembangin bisnisnya gitu. Okay. Terlalu santai, terlalu ya udahlah jalan aja. Nggak punya grit gitu. Betul. Nah jadi bisa gitu-gitu aja. Itu ada yang problemnya kayak gitu. Ada juga yang problemnya mungkin kadang-kadang ketemu juga orang-orang yang kurang open mind misalkan. Jadi dia kurang open mind agak kasar ya. Intinya gini sih. Ada beberapa yang dia terlalu menyayangi idenya. Gitu. Jadi misalkan dia punya satu ide bisnis gitu. Yang namanya ide bisnis itu bisa berjalan kalau emang ketemu segmen marketnya, ketemu customernya. Ide bisnis kayak gimana pun, sekeren apapun diceritain, tapi kalau ternyata nggak ada orang yang mau pakai, nggak akan jalan. Gitu. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang dia udah yakin banget sama idenya dia, ketemu sama tapi orang udah berkali-kali bilang nih saya udah melakukan validasi kemana aja, nih nggak ada yang make, nggak ada yang mau make. Gitu, belum cocok di Indonesia gitu, tapi dia nggak mau ngubah idenya, dia terlalu yakin bahwa idenya tuh oke banget. Nah itu juga jadi salah satu faktor ya dia nggak bisa berkembang gitu, karena dia tertutup
gitu. Sedangkan kalau kita ngejalanin bisnis kita harus customer oriented ya. Customer oriented. Itu harus user centric, harus tahu nih kebutuhan orang tuh apa. Nah, kadang-kadang itu juga jadi problem sih gitu dalam mengembangkan bisnis bagi seorang founder. Ada masalah ini juga nggak sih Bang? Saya pernah dengar 3 fit lah. Satu ada product market fit, problem solution fit, ada juga founder business fit. Jadi kecocokan antara founder dengan bisnisnya. Nah itu pernah ada problem gitu nggak bahwa founder itu nggak cocok sama bisnis ini? Iya, gitu. Iya betul. Ada. Ada contohnya nggak Bang? Contohnya apa ya? Kalau ngasih contoh real agak nggak enak sih. Oh iya. Disebut samar-samar mungkin atau bidangnya. Apa ya? Misalkan saya sambil ingat-ingat ya. Iya. Katakanlah industrinya kalau dari industrinya di bidang komunitas. Misalkan ya, itu menyasar komunitas. Tapi yang ngejalanin misalkan ya itu nggak ada founder yang melengkapi dari sisi dia itu emang orang yang suka berkomunitas, dekat dengan komunitas, gitu dan lain sebagainya lah gitu. Pokoknya dia orang aktivis gitu di komunitas. Nah itu akan menyulitkan dia menemukan apa sih problem utama dalam sebuah komunitas. Itu yang pertama. Yang kedua itu juga akan menyulitkan dia untuk terkoneksi dengan komunitas-komunitas yang dia sasar, gitu. Karena dia nggak tahu cara berkomunikasi dengan orang-orang di komunitas tuh kayak gimana, gitu. Jadi ya itu contoh sederhana. Dalam case yang lebih luas lagi ya banyak sih ya, gitu. Ya contoh kayak misalkan saya mau jalani industri kesehatan, gitu. Background saya montir, gitu kan, gitu. Pasti saya akan menemukan kesulitan untuk terkoneksi dengan tenaga kesehatan, karena bahasanya beda. Gitu. Kita ngomong busi, dia ngomongnya suntikan gitu kan, nyambung kan, kayak gitu. Nah itu contohnya gitu. Ya walaupun dalam beberapa case bisa aja montir sukses gitu, kalau dia punya business fit yang lain dalam hal misalkan motivasi ngaruh juga. Gitu. Contoh misalkan dia bergerak di industri kesehatan karena dia pernah mengalami problem yang pahit banget dengan layanan kesehatan di Indonesia. Gitu. Itu bisa jadi mendorong dia termotivasi untuk ngejalaninnya. Bang, terkait dengan background tadi ya. Background pendidikan juga ngaruh berarti. Education backgroundnya dia, misalkan apakah dia IT, apakah dia bisnis, manajemen dan kawan-kawannya. Ngaruh tapi ya nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Gimana ya? Karena kalau kita ngeliat ya, coba kalau saya sebutkan jabatan CEO itu, CEO sebuah bisnis, pendidikannya harusnya apa? Mungkin kalau kita kaitkan dengan bisnis, dengan pendidikan background. Kalau ada CEO sebuah bisnis, kalau kita kaitkan dengan pendidikan kuliah, cocoknya apa? Studinya? Studinya ya bisnis, manajemen, manajemen gitu. Coba kenyataannya kalau saya ketemu orang, saya tanya, Pak, Bapak dulu kuliahnya apa? Saya di teknik. Gitu. Saya di ilmu komputer atau saya di mana? Ya ada juga saya dari FE bisnis gitu. Artinya menjadi seorang founder ngejalanin bisnis nggak harus yang kemudian pendidikannya apa gitu. Bahkan pun untuk bisnis di bidang teknologi nggak harus dia dari backgroundnya teknologi. Gitu. Kalau dia tech enthusiast, dia mungkin dari FISIP misalkan ya. Tapi dia tuh senang banget ngikutin perkembangan teknologi. Dia mungkin nggak bisa nge-create-nya gitu. Tapi kalau dia emang senang banget, punya passion di sana, ya dia bisa ngajak orang yang punya passion di sana juga. Akhirnya bisa ngembangin juga. Berarti ngaruh, tapi nggak ngaruh banget ya? Iya. Oke. Bang, kan Founder Plus juga punya edukasinya ya, punya learningnya, ada LMS-nya juga, ada materi yang cukup lengkap gitu ya, ada bootcamp-nya juga dan kawan-kawannya. Dari sisi kurikulum yang dibangun, Bang, apa sih yang kemudian harus dirunut gitu untuk sebuah founder supaya tahu nih, gue pengen jadi founder, apa dulu materi-materi yang harus gue makan di awal gitu, tapi kemudian udah cocok nih jadi founder. Kalau di kita sebenarnya yang pertama ada materi tentang karakter founder. Gitu, itu disajikan biasanya emang di awal-awal untuk ngebikin mereka itu ya paham dulu lah. Gitu bahwa emang untuk ngejalanin bisnis itu butuh mentalitas yang seperti ini dan seterusnya. Terus yang berikutnya yang biasa jadi materi di inkubasi kita itu tentang bisnis model. Itu how to develop bisnis model. Nah, kenapa ini penting? Karena
kadang-kadang masih ada yang mindsetnya tuh sekedar dagang, sekedar jualan. Padahal ngejalanin bisnis dengan jualan itu hal yang berbeda. Gitu. Bisnis itu nggak hanya sekedar mikirin gimana barang saya kejual, gitu. Tapi kita juga mikirin gimana caranya omset saya naik, gitu. Gimana caranya orang tuh benar-benar terselesaikan problemnya, benar-benar happy ketika menggunakan produk kita. Gitu. Nah itu juga penting untuk kita tanamin ke ke para early founder. Ya yang lainnya sih ya kayak marketing, finance itu juga termasuk sih. Finance juga penting sih gitu. Tapi mungkin karena saya background pendidikan ilmu komputer. Gitu. Ilmu komputer. Cuma saya banyak ngurusin duit. Kayak nyambung kan tadi ya? Iya, nyambung benar-benar. Cuman ya emang kalau kita bicara bisnis, kita bicara duit. Iya. Gitu. Makanya founder juga harus ngerti duit juga. Nggak cuma ngerti tentang gimana ngedevelop produk yang unik, yang oke, tapi ngerti nih duitnya tuh gimana diputarnya. Gitu. Oke, berarti harus paham berarti ya karakter, kemudian nanti ada bisnis model, baru nanti supportingnya ada marketing, finance, dan kawan-kawannya ya. Berapa jumlah ideal startup itu dibangun? Apakah founder bisa sendirian ngebangun startup atau dia butuh co-foundernya 1 atau 2? Oke. Sebenarnya mazhabnya macam-macam ya. Ada yang bilang solo founder tuh nggak apa-apa. Solo gitu. founder nggak apa. Cuman kalau saya pribadi sih subjektif saya ya, saya nggak nyaranin sendirian. Oke. Minimal berdua atau bertiga lah. Berdua atau bertiga. Tapi kalau misalkan kebanyakan sampai 10 juga kebanyakan ya. Iya, klub bola ada satu lagi. Iya. Ya 2, 3, 4 lah itu saya rasa 3, 4. ideal gitu. Kalau lebih banyak dari itu terlalu banyak sih ya. Kalau sampai 6, 7 itu karena semakin banyak kepala semakin pusing. Iya. Gitu. Kalau ada 2, 3, 4 orang, kalau ada masalah bisa sharing, bisa diskusi, brainstorming dan lain sebagainya. Kalau sendirian, pusing-pusing sendirian. Oke. Komponennya apa aja bang? CEO, CMO, CTO atau apa? Komponen yang ada di situ sebagai co-founder. Tergantung kebutuhan sih ya sebenarnya ya. Karena kalau misalkan bisnis di fase early, kan kalau kita bagi tahapan bisnis itu ada mulai dari tadi itu problem and solution fit. Validation, problem and solution fit, product market fit sampai scale up kan. Nah kalau dia masih di tahapan awal problem solution, ya dia sebenarnya nggak butuh-butuh banget adanya CMO, CFO atau yang lain-lain. Ini cukup ada CEO sama misalnya CPO yang develop produknya, gitu, yang udah develop bisnis sama yang develop produk. Ya mungkin cukup 2 itu. Tapi nanti ketika berkembang ya ada pembagian lagi. Siapa yang di marketing, siapa di keuangan dan lain sebagainya. Kalau CEO berarti chief everything ya, kok sendirian banget ya. Apa yang dikerjakan ya. Bang, closing statement buat mereka yang ingin mulai bisnis menjadi seorang founder, apa yang harus atau nasihat apa yang abang bisa berikan buat mereka semua yang mau jadi founder? Yang mau jadi founder apa ya? Kalau yang pertama mungkin nasihatnya apapun posisi kita, termasuk sebagai seorang entrepreneur, maka harus dengan niat awal itu kita bisa bermanfaat. Gitu. Baik itu untuk internal tim kita atau kita berikan manfaat keluar gitu. Karena kita butuh banyak orang baik lah ya. Gitu. Semakin banyak orang baik, semakin banyak perbaikan yang akan terjadi. Gitu. Dan seorang entrepreneur itu punya peluang berbuat baik itu gede banget. Gitu. Semakin besar bisnis dia, semakin besar tim yang dia bina itu, maka dia semakin punya peluang untuk menginfluence orang-orang yang bekerja di dia dengan influence kebaikan. Gitu. Yang itu mungkin nggak bisa dilakukan dengan mudah kalau dia nggak jadi seorang leader atau CEO di sana. Gitu. Jadi itu mungkin ya itu aja, satu aja. Jadi emang niatin punya impact biar semakin banyak orang terinfluence dengan kebaikan. Ada agenda terdekat bang, The Founder Plus? Agenda terdekat kita ini boleh nih? Boleh lah, boleh. Ya kunjungin aja Instagram kita gitu. Kita ada kelas, ada bootcamp ya. Ada bootcamp. Bootcamp itu pembelajaran mendalam tentang satu topik tertentu. Ada 2 topik yang lagi mau kita jalanin. Yang pertama yang paling dekat itu tentang fundraising. Nah, jadi kalau teman-teman yang pengen dapat ilmu, dapat pendampingan gimana caranya dapat investor, dapat pendanaan, itu ada kelasnya yang kita sediain. Yang terdekat kedua di awal bulan Desember kita punya bootcamp berkaitan dengan
B2C sales. B2C sales. Oke. Jadi gimana cara jual ke End user langsung, bukan business to business. Gitu. Nah, kalau ada yang bisnisnya jualan empek-empek, atau jualan otak-otak, atau jualan baju muslimah, itu boleh tuh ikutan kelasnya. Kunjungin aja Instagram kita, infonya lengkap di Instagram kita. Oke, kunjungin di @founderplus. Itu followersnya udah 40 ribuan nggak salah tuh. Udah tinggi banget, luar biasa tuh. Oke, ada lagi Bang yang mau sampaikan? Udah itu aja. Oke. Teman-teman, itulah perbincangan kita terkait dengan startup khususnya di bagian founder. Kalau kalian ingin mengikuti bootcamp yang tadi disebutkan, acara-acara tadi, silakan langsung ke link yang di deskripsi. Nanti kita akan hadirkan link tersebut buat teman-teman akses. Dan makasih banyak Bang Topan atas waktunya. Kita makasih semua atas insight-nya. Teman-teman, makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.